Oke, Agung Raharja dari Flika ya. 6 daging penting ketika awal membangun Flika. Modal, terus jenis usaha yang akan dibuat, market yang sesuai dengan jenis usaha, supplier bahan dan pengrajin, mempelajari dan membuat list brand kompetitor, dan terakhir menjaga keuangan agar stabil. Alright, kita bungkus, nanti kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Maaf nih kita culik ke sini langsung. Karena ini for your information, ini salah satu sebutlah dulu kalau zaman kita ngeband ya, dulu band kita namanya Rocket Rockers tuh, ada istilahnya Rocket Rock Friends gitu. Ternyata ini dulu suka ngintil-ngintil gitu. Kalau Rocket Rockers manggung dan sekarang men, wah jadi orang sukses. Tapi Rocket Rock Friends tuh rata-rata sukses-sukses loh sekarang ya. Ada komika, siapa si Rian tuh, Iya. yang dari Jogja siapa ya? Lupa ada pokoknya banyak lah, ada si Viko jadi sutradara. Oke. Nah ini Mas Agung nih jadi ownernya Flika ya. Kalau di Instagram bisa di follow ya Flika Bakes gitu, dan itu followernya 700.000. Gua aja ngeband puluhan tahun, sampai ngebrand puluhan tahun, nggak nyampe 700.000. Ini gimana ceritanya? Gitu nih. Oke, kita bahas satu-satu ya, poin-poin tadi nih ya. Tadi poin yang pertama itu modal yang digunakan dengan bijak nih ya. Nah itu apa tuh yang bisa dijadikan daging lah buat teman-teman semua di YouTube nih. YouTube, iya benar YouTube. Oke. Modal yang bijak ya. Jadi harus ada modal dan bijak. Jadi ada beberapa teman itu yang modal awalnya itu lebih besar daripada aku dulu ya. Jadi kebetulan dulu Flika itu cuma 5 juta. Modal awalnya? Modal awal 5 juta. Uangnya dari? Uangnya dari mertua ya dulu ya. Oh mertua. Wah. Tapi belum jadi mertua dulu. Oh belum jadi Belum. mertua. Wah ini Anda ini hebat sekali. Gimana caranya ini? Cuman ini jadi influence buat yang belum nikah. Jadi pengen ketahui kan, ini modusnya gimana waktu itu, modusnya gimana? Bisa sampai seakrab itu? Lebih Sama calon disuruh mertua? aja sih. Oh disuruh. Disuruh aja. Jadi coba-coba bikin sesuatu aja lah berdua gitu. Dan kebetulan di daerah saya di Sidoarjo itu ada kayak kampung tas gitu. Oh. Jadi satu deret itu bikin tas semua. Oh ada kampung tas. Nama gitu. kampungnya apa tuh? Tanggulangin. Tanggulangin. Dan sama- itu pengrajin tas semua? Iya sama kayak Cibaduyut lah ya. Oh, Kalau kayak Cibaduyut- Ciamplas gitu. Ciamplas. Ciamplas jeans ya. Cigon. Oh, Cigon. Oh, Kain buat semua. produksinya ya. Buat produksinya. Produksinya gitu. ya. Ditanggulangin ya. ada. Jadi deket sama rumah, modal awal 5 juta. Ya udah kita start aja beli bahan. Terus langsung dimasukin ke tukang gitu. Itu aja sebenarnya dulu. Jadi ini 5 juta, target sekian baru boleh nikah gitu. Iya. Kenapa ngomong iya ya? Soalnya ini sesuatu yang apa bukan gimana ya, cuman ini sesuatu yang apa istilahnya tuh menggelitik gitu. Ini kayaknya keren banget nih ya, Mas Agung nih bisa meyakinkan calon mertua atau calon mertuanya ngelihat gitu ada potensi nih kayaknya nih. Udah lu kerjain aja gitu. Katanya lebih ke pasrah ya mungkin dulu ya. Oh, pasrah. Pasrah. Ya udah Atau ada kasih ini. rasa iba gitu. Ini mau jadi calon menantu saya. Coba kamu pakai baju yang bagus ya, atau gimana gitu. Sama Nggak, bawa tapi nggak martabak datang ya. dalam keadaan kucel kan gitu sampai dikasih modal atau gimana. Enggak sih. sorry bercandain. Kalau gue emang biar suasana biar cair aja. Nggak apa-apa ya. Saya juga dulu modal awal-awal dari gara-gara pindah rumah. Ada cipratan dikit dulu saya FYC itu. Oke. Dari apa? Ibu lah gitu kan, bapak udah nggak ada ibu. Terus ya ini intermezzo dikit lah ya sama lah, akhirnya tap in sama temen, ya udah jalan, taunya tengah jalan kehabisan duit, ya udah jual yang ada di lemari. Volcom tuh apa ya, endorse tahu sendiri kan ya. Si Rocket dulu gaya banget tuh dia endorse-nya Volcom, Macbeth, apa kan itu punya daya jual ya. Iya benar. Dan akhirnya jadi modal ya. Nggak apa-apa, semua orang punya sejarah modalnya masing-masing, dan itu adalah salah satu yang mungkin keberkahan datangnya dari situ ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi mertua masih ada tapi sekarang? Masih. 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 Alhamdulillah. Oke, tante, om, aman ya? Aman, Oke. aman. Tadi kan modal yang digunakan tuh harus bijak, benar banget ya. Iya. Dan itu adalah salah satu yang mungkin saya dulu orangnya kan agak random ya karena seniman. Jadi kadang-kadang wah dipakai apa dulu dia pakai dulu tahunya habis tengah jalan makanya jual-jual. Nah ini yang kedua nih daging yang kedua nih jenis usaha yang akan dibuat menentukan Iya, benar. jenis usaha yang dibuat. Kenapa tas? Pertama itu kebetulan istri saya itu suka belanja tas. Pertama, yang kedua dekat sama industri tas. Sebenarnya sesimpel itu dulu. Jadi pertama suka tas, tasnya nggak kayak Syahrini gitu. Oh enggak. Kita dulu seneng main ke Kickfest. Oh, Kickfest Gitu. ya. Oh berarti Flickr tuh tahun 14 ya, 14 emang lagi rame-ramenya sih. Iya, benar. Jacklot, Kickfest, Iya, terus benar. yang di Jogja tuh apa ya? Kickfest juga. Kickfest juga ya. Iya, benar. Ya banyak lah industri clothing lagi pada puncak-puncak karirnya Iya, benar. kayaknya ya. Banyak festnya lah gitu ya. Iya. Banyak festivalnya dan disitulah lahir Flickr. Iya. Dan Flickr lahir dengan menentukan jenis usahanya adalah tas. Betul. Nah tasnya itu kan kalau saya lihat di Instagramnya nih banyaknya emang perempuan berarti dari passionnya istri dong. Iya, benar. Itu juga highlight dari namanya Flickr sendiri ya. Artinya kan perempuan dalam bahasa Swedia. Oh bahasa Swedia itu Bahasa ya. Swedia. Dari Sidoarjo ke Swedia gitu. Tapi sama lah S ya depan. Ya itu kenapa tuh ngambil nama Flickr aja tuh sejarahnya karena mempelajari juga bahasa sana atau gitu? Enggak, karena waktu itu bahasa Inggris mungkin bingung ya apa ya. Jadi kebetulan nemu. Terlalu umum lah ya, Iya, kayak benar. FYC, Forever Young Crew umum banget gitu. Iya, benar. Terus akhirnya kita coba di Flickr aja deh Flickr. gitu. Bernuansa lebih edgy lah ya. Apa itu? Nuansanya lebih apa ya? Lebih cutting edge atau lebih Oh, indie iya, lah benar, ya. benar, iya, benar. Lebih indie ya. Bahasa zaman dulu banget ya. Nuansanya ada niche yang ininya lah karakter mungkin Iya. ya. Oke, Flickr. Nah, itu berarti kan ini usaha bareng suami istri berarti kan. Iya. Nah, berarti waktu itu positioningnya dua-duanya as an owner, Dulu gitu. istri owner, suami owner gitu Iya, kan. benar. Dan itu porsinya gimana tuh? Apa kan passionnya ini passion istri nih. Tapi apakah ini passion dari Mas Agung juga atau gimana? Kalau saya passionnya di kelilingnya ya. Jadi akhirnya saya jalannya di produksinya. Gitu. Jadi akhirnya ketemu istri di CEO, saya di CEO-nya. Jadi operasionalnya sama saya. Oh gitu, Gitu. operasional. Jadi cari bahan, terus masukin ke tukang gitu, itu saya semua. Oh, istri lebih ke senimannya gitu. Iya, benar. Oh, dia Polesannya emang idenya gitu ya. Iya, benar. Ya Gitu. kayak saya dulu lah kalau di brand saya dulu gitu ya. Yang mana? Yang maksudnya yang ide-idenya gitu. Oke. Ide kreatif lah ya. Kebetulan aku ngikutin itu sampai jual ayam suwir juga. Oh iya, dibahas itu. Sampai sekarang masih ada ya maksudnya. Oh, masih ada ya? Diadain lagi. Oh, gitu. Iseng-iseng aja sih. Oh. By order aja itu mah buat. Oh, berarti nggak ada stok ya? Nggak ada. Oh, sayang Itu mah sekali. kalau order ya nanti dibikin dulu gitu. Oh, oke. Pre-order lah gitu. Jadi bahasa MC Ronje. Oke, ini yang ketiga nih market yang sesuai dengan jenis usaha. Nah ini emang target marketnya tuh waktu awal udah diprediksi bakal di mana nih mainnya nih. Iya, benar. Balik lagi ke poin pas ke Kickfest ya. Itu kan pricingnya itu dirasa istri itu terlalu tinggi walaupun ada diskon. Oh, Kickfest tuh udah terlalu tinggi dianggapnya. Soalnya kebetulan kita kan mahasiswa ya. Iya. Jadi kalau nggak ada kiriman dari orang tua itu ya nggak jajan gitu. Nah, akhirnya kelihatannya bisa deh kita bikin yang lebih terjangkau gitu. Gitu. Yang cocok lah buat pasar mahasiswa. Gitu. Akhirnya terbentuklah Flickr itu tadi. Masya Allah. Gitu. Keren ini. Saya senang banget nih sejarahnya tuh unik gitu ya. Unik banget ini. Kekeluargaannya luar biasa dan kayaknya tuh chemistry-nya udah kebangun dari awal gitu. Iya, benar-benar. Emang sama istri tuh udah kenal lama berapa tahun gitu atau baru kenal langsung chemistry-nya nyambung-nyambung aja gitu. Udah lama sih. Dari SD atau gitu. Jadi karena bisnis suami istri ya kita bahas suami istri lah sebentar lah gitu.
Jadi dari usia berapa tuh? Dari usia berapa ya? Lupa juga. Paling dari Sri SMP ya kalau nggak salah. Oh dari SMP, dari SMP. Putih Abu, dari Cinta Monyet berarti ya? Iya benar. Oh, belum ada tuh di Instagram pacaran haram gitu, belum ada. jadi jadi ya kita kan ilmu seiring ini ya, Iya seiring benar. pertambahan informasi lah. Jadi harap maklum ya. Jadi tenang gitu ya. Buat yang ini kan nggak boleh pacaran gitu ya. Emang nggak boleh, cuman kan dulu kita nggak tahu mungkin. Ya. Saya pun sama. Jadi kita sama-sama ucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita karena ini satu agama kita ya, ngerti lah sama ya. Kita kalau bahasan gini nggak tabu mas, Oh, relax, gitu ya? relax aja. Karena bahasannya emang ya biar kita sama-sama ngerti lah situasi sekarang kan. Lihat nih podcast di semua lah ya, podcast tetangga yang lain kan. Sekuler tuh udah nggak menarik, bener nggak? Iya Ya kan? benar. Sekularisme tuh udah nggak menarik karena apa? Podcast yang mungkin kita anggap emang umum gitu ya. Undangnya udah ustadz kan, bener Iya, kan? betul. Bahkan yang hostnya berbeda agama pun ngundangnya ustadz gitu kan. Berarti ini ada sesuatu yang memang menarik gitu kan. Makanya kita sedikit bahas di sini ya. Oke, yang ketiga nih. Keempat berarti ya, supplier bahan dan pengrajin ya. Dari ketika awal membangun Flika ini ada poin di mana Mas Agung membahas supplier bahan dan pengrajin. Ini suppliernya awalnya gimana nih sejarahnya nih? Kebetulan kan kita dari mulai nol ya. Hmm. Nggak yang ngambil dari brand apa terus kita resellerin gitu. Jadi kita harus cari bahannya, kita beli di mana dan kita mau bikin tasnya itu di mana. Gitu. Ya. Jadi tercetuslah beli bahan di mana dan masukinnya ke siapa ini gitu. Jadi kalau misal udah beli bahan, misal beli bahan di mana gitu ya. Terus kalau nggak ada yang jahit ya nggak jadi tas kan, cuma jadi kain aja gitu kan. Yeah. Jadi 2 poin itu penting gitu. Itu waktu product knowledge gitu kan. Itu awalnya influence-nya tuh dari mana tuh kan? Biasanya kan kalau bikin brand itu kan ada influence-nya tuh produk apa, brand apa gitu dari luar gitu. Oke, dulu dari Pinterest sebenarnya. Oh dari Pinterest. Jadi random aja sebenarnya. Memang ya Pinterest tuh. Kadang kita nggak tahu brand apa, bagus kita save aja ya. Iya bener. Iya kan? Lu jujur loh ya, para pengusaha, para Pinterester gitu kan ya. Kita kalau cari-cari ide desain rata-rata dari Pinterest. Iya, Ya. benar. Kadang kita nggak peduli itu brand apa. Iya. Iya kan? Tapi kita lambat laun agak peduli ya. Ya akhirnya mulai gitu. dari ke ngelihat karakter-karakter brandnya Iya. mulai terasa. Takutnya brandnya brand Indonesia juga. Gitu. Gitu, Tapi ada influence dari brand Indonesia ada. Ada pasti. Ada. Kalau dari luar bisa disebutin nggak? Di luar mah nggak apa-apa ya, disebutin aja gitu. Dari luar apa Influence-nya ya? gitu. Ada namanya Olen. 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 Iya. Terus ada OLEND. Pakai D belakangnya. Terus apa lagi ya? Kebanyakan sekarang ada brand Thailand banyak sih. Brand Thailand. Brand Thailand gitu. Oh terakhir ada Mufa namanya. Mufa. Mufa. Saya baru tadi banget nih sebelum syuting nih ya. Saya kan punya akun ini nih Two Genders Club nih. Oke. Yang ngurusin ya biasalah ya. Kaum-kaum itu gitu. Tiba-tiba di Thailand juga ada yang bikin. Oh gitu. Kan ini Two Genders Club. Di Thailand bikin Two Gender Squad. Kayaknya dia udah mulai resah di sana gitu kan, karena di sana ganti kelamin tuh gampang gitu. Kita kadang nggak tahu mana cowok mana cewek gitu di Thailand. Iya benar. Kayak gitu ya. Ini intermezzo aja lah biar kita ngakak dulu. Udah malam soalnya ini kita syuting jam 9 malam lebih ya. Jadi kalau bapak-bapak di usia segini, enggak kita beda ya. Ya sama aja lah kalau boys will be boys lah ya. Kayaknya kayak lebih mudaan gua nih kayaknya. Ini dewasa nih gitu. Oke, itu intermezzo dikit ya. Kalau brand tuh kan biasanya kan kalau ngelihat brand lain tuh ada hal-hal yang memang dipikirin gitu. Wah ini kok bisa kayak gini ya, tas gitu. Dan ketika si Flika sendiri ngebangun develop si brand dari dunia brandingnya, dari komunikasi ke konsumennya dan segala macamnya nih dulu sempat belajar teori-teori
tentang branding, tentang marketing kayak gitu kan atau let it flow aja natural gitu. Natural sih. Natural, Kebetulan naturalism berarti. Terus. di 2014 soalnya belum banyak ya, belum banyak kelas-kelas, Ah, belum banyak kampus ini, Ya, kan ya, ada ya. kampus Oren ya. ah, ah. Nah itu, Dan informasi-informasi apa tentang dunia branding, marketing pun belum semasif sekarang ya. iya benar. Kayaknya sekarang harus teoritis banget gitu. Iya betul. Dulu malah kita tuh jalan aja sih, Hmm. dan belum banyak kompetitor kayak sekarang ya. Jadi kelihatannya untuk merebut pasar itu lebih gampang dulu ya. Oh, lebih gampang dulu ya. Nah untuk mempertahankannya harus memang ada teori-teori. Iya, akhirnya kita belajar juga ya. Betul, itu. Itulah yang terjadi dengan angkatan kita rata-rata ya. Kita learning by doing aja, Iya. trial and error dihajar, akhirnya melahirkan teori sendiri. Iya, Keluarlah teori-teori yang baku dari sosmed, dari apa, dari buku-buku, dari influencer gitu kan, dan kita match kan ternyata ada Iya, yang match benar. gitu kan. Akhirnya kayak gitu ya. cuman bedanya sama brand-brand Gen Z itu beda banget ya. Jadi kayak dia udah klop gitu. Jadi ada beberapa kompetitor yang aku cek itu kok bisa gini ya, kepikiran ya gitu. Terus ngecek ownernya ternyata Gen Z gitu. Emang beda gitu. Makanya kenapa kita beberapa tim itu harus Gen Z. Oh, Flickr tuh berarti nggak kategori Gen Z dulu pas lahir tuh 2014. Untuk brand enggak ya? Enggak. Enggak ya. Ha-ha. Masih masuk clothing ya Milenial pertengahan milenial ya. Iya. Oke. Jangan ngomong boomers ya. Enggak lah. Boomers agak kejauhan. Ya gua aja bukan boomers gitu kan. Kalau saya senial ya. Antara Gen X Oke. dan milenial. 1980 itu senial. Kalau nggak salah ya. Merasakan semua teknologi. Oke. Dan the best generation katanya. Waduh. Oh, Jadi bukan bangga. milenial ya? Hah? Best generation bukan milenial ya? Memang milenial tapi yang dimulainya itu dari senial itu. Oke. X dan milenial itu 1980 karena 81 itu milenial baru. Oke. Gue jadi ngerti kayak gini-gini sebenarnya nggak penting-penting amat. Oke deh. Tadi poin kelima ya. Kenapa daging semua bikin di poin-poin gini? Karena gue emang random banget. Takutnya nggak kejaga nih obrolannya. Oke, ya, yang kelima nih mempelajari dan membuat list brand kompetitor ya. Nah itu gimana tuh? Biar kita Jadi- tahu arahnya. ditulis nih kompetitornya Iya, siapa aja. Jadi biar kita tahu arahnya, terus ya itu tadi biar nggak random juga ya. Jadi takutnya yang nggak setipe atau yang selevel lah ya. Ntar kita ngikutinnya yang itu. Padahal pangsa pasarnya beda gitu. Makanya tetap biar on track ya. Kita tetap list itu. Dan beberapa di list kompetitor. juga mungkin untuk melahirkan diferensiasi mungkin. Iya, Diferensiasi bisa brand juga. produk gitu ya. Bisa Dan diferensiasi dari Flickr sendiri kayak gimana sih? Sebagai brand tas ya yang dominasi tas perempuan ya. Itu tas cowoknya ada juga? Nggak ada. Oh nggak ada Nggak justru. ada. Oh, Itu ini khusus perempuan. kejawab di poin cowok itu beli tas itu berapa tahun sekali, beli dompet berapa tahun sekali. Akhirnya gue tahu nih. Kayaknya gue harus bikin brand cewek deh. Kelihatannya Kenapa iya deh. followersnya 700.000 ini gue juga bingung. Kenapa followersnya 700.000 ini? Ini brand tahun 2014. Ya udah kita bubar ya untuk brand gue. Kita jadi brand cewek, oke ya. Itu Genders Club khusus cewek aja dong. Ini jadi keidean nih. Terima kasih idenya. Oke buat Flickr ya. Jadi emang ini waktu bikin diferensiasi ya udah ini khusus cewek aja gitu. Iya, Pakem benar. gitu udah. Jadi Istri berarti istri dominan istri saya dong? banget. Dominan di dalam, Iya, benar. dalam rumah tangga ini gimana? Lu yang manut-manut doang gitu atau gimana? Jangan-jangan iya ya. Enggak. Enggak, saya diarsirkan dengan kehidupan suami istri ini karena ini bisnis suami istri. Iya. Ini sesuatu yang buat saya ini agak-agak buat saya pribadi ya agak baru nih. Soalnya jarang-jarang ada suami istri bisa settle, bisa kompak untuk membangun sebuah brand gitu. Nah itu resepnya gimana sih sama suami istri membangun brand itu? Saling backup sih sebenarnya. Saling backup. Jadi kalau kelemahan saya apa, kelemahan istri apa gitu. Kebetulan terbackup semua.
Terbackup semua. Jadi kayak klop gitu aja sebenarnya. Faktor X-nya itu mungkin ya. Faktor X-nya itu ya. Dan rezeki mungkin. Ya rezeki ya. Dan berkah dari orang tua juga. Iya, benar. Oke, jadi doa orang tua tuh jangan lupa ya. Ketika membangun brand, saya selalu kalau ditanya kayak gitu, yang pertama apa Kang? Minta doa tuh lo ibu lo gitu kan. Mau mertua kayak mau ke ibu gitu kan, kalau ibu masih ada gitu kan, kalau nggak ada ke mertua kan gitu. Itu berkah kan ya. Gitu. Karena ridho orang tua, ridho Allah ya. Oke, keren-keren. Ini Flika nih influence gue nih sekarang nih ya untuk bikin brand cewek nih. Oke, sekarang gue bikin dah. Oke, yang terakhir nih untuk sesi kali ini menjaga keuangan agar stabil nih di awal-awal membangun Flika tuh gimana tuh menjaga Balik ke poin satu ya, modal cuma 5 juta. Jadi kalau misal kita tidak menjaga keuangan agar wise ya, ini kan posisi 5 juta, misal ya udah balik ke 8 juta, 10 juta, kita kan kadang waduh udah ada hasilnya nih, ini mau diapain nih? Nah itu selama 2 tahun nggak kita apa-apain dulu, 2 tahun pertama itu. Jadi dari lifestyle suami istri dijaga gitu, nggak beli aneh-aneh, beli yang perlu-perlu aja gitu kan? Iya benar. Iya, karena kan banyak yang pengen cepet-cepet terlihat sukses gitu kan? Iya betul. Terus diposting di Instagram. Gitu ya, spill. Ada. Oke, ini berarti balik lagi ke poin pertama ya, modal digunakan dengan bijak. Ini nyambungnya ke poin 6 karena menjaga keuangan agar stabil. Jadi menjaga modal yang digunakan harus bijak. Benar, itu setelah ada revenue. Makanya di poin 6. Oh gitu. Pantesan saya nggak bijak dulu ya, kacau. Ada duit dikit makan enak nih. Sekarang makanya diet nih. Itu kelihatannya kelemahannya cowok deh. Kelemahan cowok bener. Iya, dan defense-nya dari istri itu. Iya. Yaudah istriku sekarang kita berbisnis bareng ya. Amin ya, semoga ada modalnya. Oke, kita lock dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Daging semua. Oke Mas Agung, sekarang masuk segmen kedua nih ya. Sebutkan 4 daging penting dalam mengembangkan dan membangun trust dengan konsumen. Yang pertama, menjaga kualitas produk, terus memberikan harga yang kompetitif, mengikuti tren atau perkembangan pasar, dan terakhir itu mendengarkan feedback dari customer. Oke, kita bungkus dan kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke Mas Agung, yang pertama nih ya, dalam 4 daging penting ya, 4 daging penting dalam mengembangkan dan membangun trust dengan konsumen. Yang pertama nih menjaga kualitas produk ini ya. Gimana sih Flika itu dalam menjaga kualitas produk itu? Pasti kita kualitas awal dan sekarang kan beda ya. Jadi sempat ngecek postingan Instagram yang tahun awal-awal itu. Dulu tasnya jelek banget ya. Oh, muhasabah diri. Iya. Ini flashback lagi ngelihat gitu ya. Iya benar. Mulai dari filternya Instagramnya. Terus kualitas produknya jelek banget ya. Cuman sekarang udah alhamdulillah better lah. Tapi kan gradasinya harus gitu. Kalau brand indie itu kita harus, kalau band tuh harus mendem dulu kan rekamannya. Mixingnya belum bagus, berantakan. Nah itu kan nanti perkembangannya yang bedain sama band major ya. Biasanya band major langsung bagus gitu kan. Kalau brand Gen Z enggak kelihatannya. Nah itu dia, karena fasilitasnya semua udah HD dulu. Kalau kita pakai kamera Nokia, men. Iya. Pakai Instagram filter Instagram aja bangga kita kan. Iya. Dulu filter retro itu kan. Pakai kameranya Sony dulu. Sony kan? Xperia. Ya, udah bagus itu. Gue pernah di endorse loh. Zaman Twitter. Oh ya? Gara-gara rajin main Twitter ada ini tuh orang Sony Xperia tuh. Lu mau nggak di endorse? Ya mau lah gitu gue. Dikasih produk. Xperia apa? Xperia Z1 kalau nggak salah. Oh berarti yang udah tinggi tuh ya? Udah. Pokoknya boxnya segede gini aja, nggak dijual nggak dijual di pasaran si boxnya gitu. Jadi udah lengkap lah sama apa-apa. Buat influencer gitu maksudnya? Udah sama si jam itunya. Jam apa sih yang digital itu? Yang touchscreen gitu ya. Smartwatch, aduh lupa gua. Biasa pakai jam konvensional biasa ya. Ini jadi ngomongin ini. Tapi keingetan ya. Oh berarti dulu ngalamin juga ya
foto produk masih Iya, di depan rumah gitu. enggak HD, terus apa depan rumah gitu kan, enggak secara estetik enggak edgy, enggak indie gitu. Kalau tahun Atau terlalu 2014 indie gitu. udah estetik kelihatannya. Udah estetik Bagus kelihatan. dulu. Oh, bagus. Tapi pas flashback langsung Iya, malu bener. gitu. Cuman itu yang harus dibanggakan. Iya, ya. benar. Karena dulu ya memaksimalkan keadaan ya. Iya. Oke, itulah spiritnya di situ yang harus dijaga. Boleh kita malu dengan mungkin karyanya wah jauh nih sama sekarang. Tapi spiritnya ya, value-nya di spiritnya itu kan. Iya. Semangat kan dulu ketika ngerjain itu kan. Iya, benar-benar. Cuman kalau ngelakuin lagi kayak males ya sekarang. Udah ada jadi studio. bos. Enggak. gitu. Dulu masih foto sendiri, belum ada fotografer. Iya. Baru ada fotografer tahun berapa ya? 2000 pas Covid itu sih. Oh, Covid. Pas Covid. Oh ya, dulu. pas Covid gimana tuh kondisi brand? Mantap. Nah kan, ini termasuk kayak brand-brand lain tuh. Saya tahu lah brand-brand Bandung yang pas Covid tuh melonjak penjualan digital, penjualan di ininya Iya. online-nya Sampai ada gila-gilaan. pernah dengar itu sampai ada 2 vendor ya. Heeh. Jadi vendor offline, vendor online gitu. Ah, Gitu. Brand Bandung ini. heeh. Jadi saking gedenya gitu. Saking gedenya penjualan pas Covid ya. Iya, benar. Emang pas Covid tuh orang awal-awal Covid ya, duit masih ada, nggak ada kerjaan di rumah, akhirnya belanja online kan. Iya. Itu kan emang yang culture yang terjadi saat Covid kan. Gitu. Iya benar. Itu sempat takut juga sih. Demand naik ya. Nah. Jadi kita sampai pindah gudang 2 kali sebenarnya. Hmm. Gitu. Kebetulan kita kan jual tas ya. Jadi Iya. kalau segini aja cuman 30 sebenarnya. Kalau beda sama kaos aja, kalau sekarung aja udah Iya, dimensinya kan lebih besar ya kalau benar. tas ya. Jadi akhirnya kita 2 kali pindah gudang dulu. 2 kali pindah gudang. Jadi sempat takut kita naikin demand, duitnya orang-orang ada nggak ya dulu? Oh. Gitu. Boleh di-spill peak tipping point-nya itu ketika pandemi itu sampai angka berapa tuh? Atau kaget gitu. Akhirnya kita nyampe sampai achieve gitu segini gitu. Iya benar-benar. Oh diomongin nilainya. Iya, iya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Ada lah pokoknya, Ada. mantap lah. Pokoknya mantap. Kalau mantap ya udah nolnya 9 ya udah ya. Kelar ya. Oke, kalau nolnya lebih biasanya ya itulah batu bara. Kayaknya clothing nggak nyampe segitu. Oke deh ya. Terus menjaga kualitas produk, terus memberikan harga yang kompetitif. Iya benar. Flickr itu pas ngerilis barang ya. Jadi ngecek dulu balik ke poin yang kompetitor itu tadi gitu. Jadi kita cek udah terjual berapa ini di Oren gitu. Oh, terus kepoin kompetitor ya? Ya dong. Oh iya, hebat sekali ya. Jadi beda harga, beda sensasi ya ngelihatnya ya. Gitu. Iya. Jadi orang lihatnya itu mungkin terlalu mahal atau gimana gitu. Jadi kita harus kasih harga yang pas. Oh, berarti Sesuai dimainin porsi. juga tuh 11-11, 10-10, 12-12 gitu kan. Dimainin gimana maksudnya? Iya, maksudnya kalau di marketplace kan ada program 11-11, Iya. 12-12 kayak gitu main juga tuh. Iya main pasti. Main juga pasti ya. Emang udah flow-nya jadi kayak gitu ya. Iya benar. Oke deh. Oke. Nah, ini yang ketiga nih mengikuti tren atau perkembangan pasar. Ini jarang nih brand jujur mengikuti tren. Biasanya kan gue tuh membuat tren sendiri. Wow. Tapi kalau ini mengikuti tren justru, mengikuti tren dan melihat juga perkembangan pasar. Nah, ini trennya tuh maksudnya tuh di bab apanya nih? Di bab yang lagi musim apa sebenarnya ya? Gitu. Tapi sesuai culture-nya si Flickr sendiri. Gitu. Biar Ditapin nggak lagi ke keluar, Flickr. keluar track ya gitu. Jadi misal kita pernah ngeluarin warna, katakanlah misal warna beige atau Yeah. apa ya, yang memang itu belum booming, itu lakunya juga biasa aja. Kalau kemarin kan lagi keluar burgundy ya atau Yeah. marun ya, nah itu kita ngeluarinnya pas kejualnya udah mantap lah. Tapi jujur kalau fashion cewek ya, terutama tas yang saya nggak tahu ilmunya, itu gimana sih cara ngelihat tren di pasarnya tuh di mana gitu? Ya di brand-brand mall sebenarnya. Oh, patokannya tetap mall. Iya. Ah, Soalnya mereka nggak tahu ya ngecekin dari mana ya. Jadi kayak
ngelihat dari majalah juga sebenarnya. Kalau di Majalah-majalah mall tuh Korea kan ada gitu. brand Furla, ada apa Oh gitu-gitu kita ya, enggak ya? turunin lagi. Oh, turunin lagi. Jadi kayak ZR Ya ya gitu, ya. yang sekelas sama itulah. Sampai ada yang di Gramedia gitu, tas-tas di Gramedia juga enggak ini ya. Iya apa ya itu ya, lupa aku. Ada brandnya juga Ada namanya. brandnya juga kan. Saya kalau ke Gramedia suka lihat ada tas Iya, juga kan. yang gitu. di depan tokonya ada tas mulai gede banget itu. mulai ada display-displaynya kan. Iya gitu. benar. Ini kayaknya mulai ada pasarnya gitu. Iya kan. benar. Dan enaknya tas tuh ya, nggak ada size-nya. Kan kalau kita jualan kaos kan, Iya, benar. M-nya habis nggak bisa jualan, ya Sama kan? kayak sepatu ya. Sepatu juga nomor 43 habis nggak bisa jualan. Kalau celana juga sama, nomor 40 habis juga kan kita kehilangan konsumen. Ini tas tuh hajar terus gitu ya. Iya benar. Itulah Itu ya. kenapa kita nggak bikin brand lain ya, yang jual tas Tas aja. terus ya, karena nggak ada Nggak size-nya. ada size. Anda ini sangat ini ya. Sangat benar-benar di bab awal ini nih. Modal digunakan dengan bijak gitu. Bijak begitu. Ini nggak ada resikonya kalau kayak gini ya. Tetap ada sih. Oh, tetap ada ya. Nggak, maksudnya resikonya lebih rendah lah Oh gitu. iya, ya. benar. Low risk lah ya gitu ya istilahnya. Terus ada lagi yang keempat nih ya, mendengarkan feedback dari customer. Emang kalian ini pendengar yang baik. Sekarang dari gamblang customer. soalnya ya. Kalau di marketplace itu nggak Langsung di dikasih. komen gitu ya. Iya benar. Mas reject nih mas gitu langsung apa gitu. Udah dinilai 1 aja. Iya tiba-tiba. gitu. Ngeri ya. Tapi emang kritik membangun sih sebenarnya. Jadi akhirnya balik ke poin menjaga kualitas gitu. Jadi kualitasnya semakin lama semakin bagus juga. Apalagi ada yang reject terus di spill-nya di komen. Aduh, itu sakit hati banget ya. Kenapa sih nggak DM aja gitu ya? Ya kan dari 100 tas kan pasti ada aja satu. Tapi kalau Flika itu alhamdulillahnya itu ada yang nimpalin sih. Oh. Jadi ada yang nimpain gitu. Gitu. Jadi kayak Atau dari tim Anda juga gitu. enggak. Bukan. Kita terbentuk secara natural. Oh, natural. Ya, oke. Jujur. Naturalism. Kirain ada tim juga nih. Kamu balas komen itu. Buzzer ya. Buzzer ya, buzzer. Cuman sah-sah aja sih selama itu jadi edukasi gitu ya. Iya, Sebenarnya benar. kalau misalnya dari tim kita juga gitu. Maksudnya menjelaskan kan. Karena nggak semuanya ya, nggak karena apa istilah si peribahasa itu karena setitik apa nilai apa setitik. gue bingung ini. Itu jadul banget sih. Ntar gue dibully di netizen ya. Tulis di komen aja ya. Gue udah jam 9 ke atas nih, udah lebih ya, di jam 10 ya. Jam 10. Udah jam 10 udah agak-agak halu nih ya. Oke. Nah ini feedback dari customer yang paling parah kayak gimana sih? Yang paling parah. Kebetulan yang sering baca istri ya. Istri. Jadi Apalagi istri kan baper gitu kan, perempuan lebih iya, setelah baper sensitif. langsung kirim ke aku biasanya. Oh gitu. Ini reject. Oh gitu. Jadi aku yang feedback ke vendor biasanya. Oh gitu. Gitu. Jadi semua masalah serahkan ke suami. Iya benar. Iya benar. Saya seneng bab ini nih. Kita mau bahas parenting aja nih kalau di sini ya. Atau bab ini lebih laku. Kebetulan kayaknya. dilimpahkan ke suami yang memang kerjanya di operasional. Iya. Kita arsir ya. Kalau suami itu lebih eksak berarti ya. Ya, Anda ini yang maksudnya bukan urusan otak kiri kan. Oh iya benar ya. Yang maksudnya lebih hitung-hitungan. Iya. Iya benar. Tapi terlihat sih dia sabar gitu. Kalau gue pecicilan kayak gini seniman bisa. Karena idenya terlalu liar akhirnya ya itulah. Makanya kalau ketika bikin podcast juga gue bikin nih poin-poinnya. Kalau enggak gue random banget. Parah. Ya itulah kenapa daging semua ada. Biar kalian terpola ya. Obrolannya juga kalian nyimaknya juga enak. Dan bisa mendapatkan ilmunya lebih terstruktur ya. Daripada podcast-podcast saya sebelumnya agak-agak random gitu. Jadi ini jujur podcastnya ya. Untuk mengakui bahwa kelemahan itu ternyata bisa jadi sebuah ide. Ya, bener kan? Akhirnya lahirlah daging semua. Ini karena kelemahan saya nih, daging semua lahir tuh. Di poin-poin aja pertanyaannya. Oke, 4 poin tadi sudah terjawab dan kita bungkus dulu ya. Dan nanti kita bahas lagi poin yang lain setelah yang satu ini kita istirahat dulu. Daging semua. Oke, Mas Agung, 3 hal daging nih ya yang dilakukan Flika ketika brand ya mengalami penurunan omset nih. Apa aja yang bisa di-share? Pertama menganalisa ya apakah produk itu masih relate nggak dengan market, itu yang pertama.
Oke. Kalau yang kedua menganalisa internal brand. Mm-mm. Apakah ada yang miss di setiap prosesnya Oh iya. gitu. Iya. Jadi mulai R&D Mm-mm. terus sampai produk itu dipasarkan Iya, oke. gitu. Terus Yang yang ketiga? terakhir Mm-mm. membuat plan jangka pendek dan jangka panjang dari hasil analisa tersebut. Mm-mm. Hal-hal yang perlu diperbaiki agar omset bisa naik lagi. Oke, kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke, ketika mengalami omset turun ya, ini semua pengusaha ngalamin inilah ya. Iya. Hal yang normal, hal yang alami, hal yang natural, hal yang biasa banget gitu. Tapi kan buat yang baru bikin ini kan menegangkan juga ya ketika ada omset turun segala macam nih. Nah inilah daging yang bisa diambil. Yang pertama menganalisa apakah produk masih relate dengan market atau enggak nih. Ini bisa dijelaskan lebih detail. Oke. Pernah ya Flika itu rilis produk itu terlalu cepat ya. Rilis produk terlalu cepat. Gimana? Terlalu cepat trennya gitu. Oh, Itu juga ya, nggak one bagus. step ahead gitu Iya, ya. benar. Jadi kita ngerasanya setelah setahun ya. Hmm, Kita udah pernah ngerilis yang ini Iya. gitu dulu gitu. ya ya. Tapi kita ngerasanya baru door-nya itu pas kita ngelihat dari kompetitor gitu. Oh, Kita gitu. udah pernah bikin itu. Gitu. Gitu. Kita duluan tuh gitu. Ah. Gitu. Ini sombong ya. Padahal nggak laku produknya. Padahal nggak laku. Kalau blueprint tuh memang nggak laku sih. Sama kayak band juga gitu. Band kalau terlalu canggih ketika keluar gitu, orang belum ngetren apa-apa, dia udah bikin sesuatu. Dan 5 atau 10 tahun kemudian ternyata tren booming gitu. I was there. Dan kita nggak laku. Rocket pernah ngalamin itu kok gitu ya. Dulu ketika ini intermezzo lagi ya, karena kita ada ikatan chemistry ya. musik ya. Ini ngeband juga loh. Namanya apa? Adalah Samurai Syuhada The Last Samurai Syuhada. Namanya ya. namanya. Ikhwan banget sih. Ini siapa nih? Yang ngaji siapa ini? Yang Vokalisnya? ngaji, vokalis. Wah, iya. Kayaknya lebih tua nih vokalisnya. Bener ya? Iya benar. Oh iya. Biasanya ngaji duluan. Namanya tuh terkonsep secara positioning brand ini. The Last Samurai Syuhada. Oh, itu Kalau nggak tahu ikut-ikut aja. Iya, Namanya ini ya. Oh ya oke gitu. musiknya apa itu? Apa ya? Punk rock mungkin ya. Oh, punk rock. Ininya apa? Mulainya tuh dulu tahun berapa itu? Sebenarnya 2010. Oh, udah lama ya. Udah lama ya. Terus pernah Di zaman berhenti. gua masih ngeband juga berarti udah Iya, benar. ngintel bareng gitu. Iya, ya. 2010 album apa ya dulu ya? 2010 tuh Better Season kalau nggak masih 2008. promonya Better Season. itu. Iya. Heeh. 2000, ya 2000, cuman kan promonya sampai 2010-an kan. Oke, 2011 baru Turn of Friends. Wih, Ini saya tahu banget RRF ya. banget ya. RRF banget ya. For your information, RRF tuh Rocket Rock Friends ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya, buat ini. Ya kita dulu pernah dalam satu lingkungan yang sama lah ya. Maafkan aku yang dulu kalau di panggung memberikan influence yang gimana gitu ya, karena di panggung kadang udah turun panggung gue ngomong apa tadi ya. Sama kayak lagi podcast juga gini, kadang-kadang dulu tadi gue ngomong apaan ya gitu ya. Kalau ada yang kurang berkenan gampang lah di-cut ya. Oke, yang kedua nih menganalisa internal brand, apakah ada yang miss di setiap prosesnya, menganalisa internal brand. Nah, itu gimana tuh? Pernah itu salah satu karyawan kita itu salah setting promo di e-commerce Ya, gitu. ya manusia lah ya. Iya, tapi kalau nggak ownernya yang ngecek Nggak akan tahu. nggak akan ketahuan gitu. Tapi itu apakah kesalahan accident yang ternyata jadi sesuatu yang bagus atau tidak? Tidak. Oh tidak. Oh ya sudah. Biasanya kan ada yang malahan jadi kok jadi bagus sih? Udah gitu aja. Spontanitas gitu. Soalnya kita harus akhirnya refund ya. Jadi nggak sesuai akot lah ya. Harganya 200.000. Tapi misal setting jadi 220. Diskonnya kan 20.000 jadi 200 gitu. Tapi nggak ke setting gitu. Oh, jadi harganya itu. 220. Biar amanah akhirnya di refund. Pakai ongkir dari kita sendiri. Iya benar. Oh gitu. Gitu. Digantiin lawan ongkirnya gitu. Oh ya ini amanah berarti Iya, insyaallah ya. alhamdulillah. Itulah salah satu keberkahan bisnis ya. Kita harus stay amanah gitu ya. Aduh, mudah-mudahan kita juga terjaga ya.
Yang itu aja deh. Ada lagi dari yang menganalisa internal brand ini ada apa lagi nih? Sama Karena ini urusannya manusia ya. iya benar. Sama pernah produk ya. Jadi produknya itu fotonya itu salah edit gitu. Jadi filternya itu pada akhirnya ngerubah warna tas gitu. Merubah warna tas. Oh, itu fundamental sekali ya. Iya benar. Nah, Jadi pada akhirnya produknya tidak sama dengan foto. apakah ada masalah di mata gitu kan buta warna atau apa gitu enggak? Kebetulan karyawan baru mungkin. Oh, baru. Kalau nggak salah itu dulu ya. Akhirnya dicek mata gitu atau gimana? Oh enggak sih. Oh, enggak segitunya. Ya kan kita kadang nggak tahu ya kan kalau masalah Masalah tes mungkin ya. Oh, tes. Jadi karyawannya itu kebiasaan mungkin filternya pakai yang ini. Bisa dapatnya tuh karyawan. segini nih si warnanya tuh gitu kan. Iya. Ternyata enggak ya. Oke, dan itu fundamental akhirnya. Iya. Diubah lagi. Ah. Oke deh. Oke, yang ketiga nih membuat plan jangka pendek dan jangka panjang ya. Short term, long term untuk dari hasil analisa tersebut. Ya maksudnya yang tadi analisa yang tadi ya. Iya. Oke. Lebih ke global sih analisanya. Oh, analisa global. Jadi kayak misal lagi low season ya. Apa ya kalau jualan ya? Kalau low season kelihatannya liburan ya. Apa ya istilahnya lagi Orang lagi nggak belanja lah pokoknya. low income. Lo gue to the point banget ya. Iya. Ya pokoknya memang lagi turun lah ya. Nah, itu gimana? Itu biasanya kita paling bikin diskon. Kalau nggak bikin apa ya? Gimmick lah ngapain gitu. Mungkin waktunya Bundling gitu nggak? Iya, biasanya. Sama keripik pedas gitu. Enggak ya. Collabs itu. Collabs pernah? Pernah. Sama brand apa aja itu boleh disebut? Bukan brand sih, lebih ke influencer ya. Influencer. Influencer. Emang sih ya sekarang influencer gini. Bahkan band tuh udah nggak laku. Nggak pernah kan? Sama band pernah nggak sih? Collabs gitu? Pernah hampir sama Rocket ya. Oh hampir sama Rocket. Kemarin pas. Tapi tas cewek kan gimana sih? Kita ada beberapa apa ya pasar lah ya. Jadi ada yang klasi, ada yang fan series. Gitu. Jadi kayak fan series kayak bahan-bahan. Khusus RRF yang perempuan gitu ya, iya, yang cewek gitu. Yang tomboy lah ya. Rencananya gitu dulu. Gitu. Iya. Cuman akhirnya pada lupa mungkin ya. Pada lupa. Kadang gitu, hayu semangat udah gitu bubar ya. Ya siapa tahu lah dari podcast ini ingat lagi ya. Ya gue kecipratan lah. Dika tolong ya diurus ya ini nomor rekening Mas yang dulu ya. Ada aja celah-celah ya, lumayan lah buat bayar sekolah. Wow, jadi sedih gini. Oke. Nah itu jangka panjang, jangka pendek kan ya. Membuat plan. Itu tadi yang dibicarakan itu jangka pendek kan? Jangka pendek kalau yang diskon. Jadi kalau yang panjang itu kita biasanya kayak endorse. Kenapa dinamakan panjang? Dari mulai dealing sampai mereka posting itu kan agak panjang. Ya itu karena proses branding ya. Kalau jangka panjang tuh memang menanam value kan. Gitu. Iya benar. Sama itu sih collab sih. Jadi kalau collabs itu memang jangkanya panjang ya. Yang maksud panjang itu prosesnya panjang dan hasilnya juga panjang. Ya, daripada panjang. Yang endorse sebenarnya. Gitu. Ada terakhir itu kita sama, boleh sebut nggak ya? Boleh. Ada namanya Jessica Karen itu. Oh, Jessica Karen. Oh, Jessica Karen kayak tahu ya. Namanya Sukabumi banget gitu. Jauh ya. Nggak namanya bule banget gitu. Itu itu emang orang bule? Enggak, orang Surabaya kelihatan. Orang Surabaya. Oh iya. Cuman namanya aja bernuansa gitu ya. Iya benar. Tapi nggak tahu itu nama asli apa enggak ya. Oh gitu. Oh kadang gitu influencer gitu ya. Saya juga cari di AI ya. Siapakah Ucai gitu ya. Pertamanya bener tuh. Ucai itu adalah vokalis Rocket dulunya gini. Dan nama aslinya adalah Uci apa gitu. Oh Uci Sanchez. Astagfirullahaladzim, Uci Sanchez ya Allah. Nama asli gue disebut sama AI Uci Sanchez. Jadi Ucai itu nama aslinya adalah Uci Sanchez. Ini apa-apa. gue postingnya di IG rame banget itu. Oh influencer bisa pakai nama samaran juga berarti ya? Mungkin ya. Also known as ya berarti. Bukan also known as ya, bukan ya kayak nama ini ya. Kalau
ghostwriter ya kalau buku tuh ya Ah, istilahnya. iya benar. Hmm. Itu 1 jam kalau nggak salah ya, pas produknya dirilis itu udah habis Oh. gitu. Oh, saya tahu dia kenapa pakai nama samaran biar nggak kena pajak. Tapi aku nggak tahu itu nama samaran apa enggak ya. Oh, nggak tahu teman-teman. Oh Cek iya. dulu. Jadi ngebahas ini. Ini lagi panas 12% ya gitu ya. Mohon ya itu. Yang ada di atas sana jangan aneh-aneh lah. Hidup kita ini udah terlalu aneh ya. Aduh, bingung nih ya mau ngomong apa ya. Yang ngedoain oke ya untuk jadi better pemimpin ya. Iya, amin. Iya, tapi kan gitu terus juga kitanya capek. Capek deh. Oke. Jangka panjangnya berarti ya proses branding. Proses branding, terus kolaborasi dengan influencer. Oh, yang terakhir kemarin ganti fonts kayak gitu pernah nggak sih yang lebih ini lagi? Sudah. Oh, udah. Setelah 10 tahun. Jadi kita Fontsnya kemarin beli atau pakai yang udah ada di umum atau? waduh, harus nanya ilustratornya ya. Oh, ilustrator. Cuman kita order sih di Order. ilustrator. Order ya, dari sistem order. Jadi yang bayar ya. Iya. Oke. Jadi udah dibikinin, udah oke, kelihatannya oke. Terus kita ganti, itu udah ganti ini. Nah, oke. Tapi selama 10 tahun baru sekali ganti. Baru sekali ganti. Oke. Gitu. Berarti yang dulu udah ini Hoki banget ya. ya. Akhirnya ganti fonts gitu. Iya. Karena dirasa sudah agak bosen ya. Gitu. Cuman nggak mengganggu penjualan? Nggak. Nggak, ternyata Malah fresh sih kelihatannya. malah fresh ya? Ah. Oh ya, berarti kaitannya nggak terlalu kuat lah ya antara jenis fonts dengan penjualan ketika value brandnya sudah tertanam sekian lama ya. Iya, Dari 2014 sampai sekarang orang udah ini Flickr, ya udah Flickr aja gitu. Iya. Mau pakai fonts apapun, karena gue udah tahu kualitasnya, udah tahu brandnya, hajar gitu ya. Tapi kalau brand Bandung banyak banget biasanya fontnya ya. Jadi ada Iya, isinya gitu. Dulu pengennya kayak gitu sih. Ah. Cuman nggak sih sama istri. Oh, nggak sih. Udah satu aja ini. Oh ya, istri itu tipikal yang kekeh dia di situ. Ya. Istiqomah gitu. Terus lama-kelamaan bosen juga. Bosan juga loh. Ternyata waktunya ganti deh. Kayaknya waktunya ganti ya. Setelah puluhan tahun itu ya? 10 tahun. Ya. Desember kemarin kita baru ulang tahun yang ke-10. Oh, Gitu. ulang tahun yang ke-10 ya. Iya. Oh ya 2024 ya. 2014, 2024. Sekalian ganti font. Sekalian ganti font. Sama kita collab sama ilustrator namanya Ton and Kai. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Dibikinin, kan lagi musim Baekjam gitu. Baekjam itu jelaskan nih yang awam nih gimana nih? Baekjam itu kayak gantungan gitu. Iya. Gantungan yang kemarin lagi hype itu. Ah. Itu. Kita bikin juga. Oh, bikin juga. Sama Pantesan lihat seliweran di timeline. Tas-tas tuh mulai rame. Iya, benar. Kayak tahun 90-an gitu. Kalau dulu Iya, kan benar. gantungannya Garfield gitu. Aduh, ketuaan gue ya. Jadi kita dibikinin karakter gitu sama Ton and Kai. Gitu. Itu kita ngerilis berapa? 500 piece kalau nggak salah. Itu sejam habis. Oh, sejam habis. Itu. Dulu tau nggak gantungan tas gue apaan? Apa? Shinchan. Dulu soalnya lucu banget ya Shinchan kan ada yang boneka squishy aja yang kayak gitu. Oh, lah. iya. Bukan squishy ya, karet lah ya. Cuman itu jadi selalu jadi bahan perhatian orang gitu kalau di angkot gitu. Mesti naik angkot nih SMA nih. Kuliah. Shinchan deh. Aduh, nggak penting sih. Jadi buka aib gua di sini ya. Oke, nih kita ngobrol santai aja. Poin-poin tadi udah selesai ya. Poin-poin tadi udah bungkus. Mudah-mudahan jadi hikmah, jadi ilmu tersendiri ya buat teman-teman semua yang menyaksikan. Dan kita juga pengen tahu nih ya, Flickr ini kan udah 10 tahun lebih ya, jalan mau ke 11 tahun ya, 2025 ini. Apa sih yang mau dilakukan di tahun 2025 ini kan biasanya kan kalau tahun baru kan gitu kan, New Year New Me gitu. Terus apa gitu kan, ini planning untuk 2025 tuh apa sih? Kan brand tuh pasti merhatiin banget ya dari tone warna yang bakal dipakai tahun 2025 tuh apa, trennya apa, itu udah dipersiapkan semua. Sudah, cuman kita belum meeting ya. Belum meeting ya. Jadi Ini udah tanggal 2 berarti. tapi masih ada sisa-sisa Masih ada sisa. liburan. Iya.
Kemarin tadi ya istri Tadi. udah ngomong kita di minggu depan meeting ya gitu. Oh gitu. Nah, jadi belum tahu aku Untuk 2025. untuk 2025 Oh iya, gitu. dari apa tren yang bakal dibangunnya, Iya, tapi untuk generalnya itu kita mau generalnya nambah store. nambah store. Oh, di mana? Nah, gara-gara ke Bandung kita jadi tertarik juga ini. Wah, yaudah pindah Bandung lah. Ajarkan saya gitu yang udah agak-agak menua ini. Rencananya di itu sih di Malang. Oh, di Malang, Malang. Semarang sama Jakarta. Oh, Bandung justru belum ya. Belum. Apa yang menyebabkan Anda tidak mau membuka di Bandung? Apakah Karena kita jarang ke sini. Oh, jarang ke sini. Jadi posisi Sidoarjo ke Bandung kan harus naik kereta ya. Dan iya, 10 jam. 10 jam. Nah, jadi kita jarang ke Oh, sini. ada faktor itu juga berarti. Jadi kalau ke Malang kita ketinggal ke Malang gitu. Oh, kelihatannya kita cocok buka di sini gitu. Kalau di Jakarta kan kebetulan istri orang Jakarta. Oh, istri itu orang Jakarta. Jadi kalau mudik itu udah pasti kita buka di Blok M gitu. Jaksel atau Jakut? Blok M apa? Blok M. Jaksel berarti. Jaksel. Oh, istri Jaksel berarti benar. Oh, kalau istri Jakbar. Oh, Jakbar. Kebon Jeruk. Oh, Kebon Jeruk. Gitu. Iya. Cuman kalau main-main di Blok M, kayaknya kita cocok ini buka di Blok M. Gitu. Udah waktunya ngejaksel ya. Oke deh. Nah ini ada ini nggak kalau dari setiap owner brand tuh kan ada quotation favorit gitu. Yang bisa disampaikan ke pemirsa yang mungkin sedang galau mau membuat brand, uring-uringan. Siapa tahu dengan quotation ini bisa tercerahkan lah. Gitu. Oke. Kelihatannya nggak relate ya sama Kang Uca ya. Nggak apa-apa. Kalau saya suka dirate-ratein. Kalau aku sih dihabisin jatah gagal ya pas kita masih muda gitu. Jadi kebetulan startnya kan 10 tahun yang lalu. Jadi masih lincah. Jadi masih nggak ada tanggungan gitu ngurus anak atau apa gitu. Jadi dia habis-habisin aja gagalnya gitu. Jadi pas udah mulai next step atau apa itu udah mulai settle. Oh iya. Gitu. Jadi intinya rangkaian kegagalan itu tuh justru modal ya. Iya, Modal untuk kita survive, mentalitas terjaga, Betul. kewarasan terjaga, ya, intelektual bertambah, ya kan? Karena gagal. Kalau gagal kan pasti ngulik lagi dan terus seperti itu, seperti halnya main video game ya. Kita masa iya mainnya Mario Bros terus ya. Katanya masuk ke level-level berikutnya ya. Iya. Jadi ini luar biasa ya obrolan dengan pengusaha sukses dan masih muda ya, 34 tahun ya, 34 tahun. Iya, Tahun ini 35 tahun. ya. Iya. Dan kita doakan ya dari teman-teman semua mudah-mudahan Flika bisa jadi brand yang tahun 2025 ini menggebrak dunia internasional. Oke. Atau udah ikut e-commerce sih sebenarnya. udah ikut e-commerce. Kan biasanya ada Orin Malaysia, Orin Singapura gitu. Kita udah ada. Oh, udah ada di sana. Dan pasarnya yang paling bagus tuh dari luar negeri tuh siapa tuh? Dari negara kita mana? tertarik di Malaysia sebenarnya. Malaysia. Kenapa nih? Seronok sana. Gimana? Semana nih? Ada beberapa komen buka di Malaysia dong. Oh gitu. Terus kalau nggak ongkir ke Malaysia berapa? Iya ya. Tapi ukti-ukti Malaysia memang emang belanja ya di sana ya. Iya, Culture-nya ya. Gitu. Sebenarnya cross ya. Jadi ada beberapa brand Malaysia itu yang rame banget di Indo. Ada yang rame juga gitu. Kita udah siap-siap. Waduh, brand ini udah mau buka nih di Bekasi gitu. Oh, gitu. Ada satu brand tas gitu dari Malaysia gitu. Kalau FYC dulu pernah awal karir nekat ikutan kayak Jaklotnya tapi di Malaysia. Namanya tuh apa ya? Adalah festival clothing juga. Awal kalau mereka baru bikinnya festival clothing tuh. FYC buka booth di sana penjualan 0. Karena apa? Karena tema besarnya adalah lokalah. Lokalah itu belilah brand-brand produk Malaysia. Dan kita dengan bangga di tagline-nya di situ Made in Indonesia. Kleru. Kalau kata Sri Mula tuh kleru gitu kan, kalau gimana lah gitu. Itulah FYC dulu awalnya kleru. Jadi kita nekat berangkat karena punya channel zaman-zaman manggung di Malaysia dulu kan. Aduh buka tuh di Malaysia gini-gini, pas udah nyampe sana ini temanya lagi apa nih katanya. Kita nggak terlalu detail.
Ternyata bukan tema headline, tapi tema dari semua penggiat clothing dan pasarnya emang lagi digaungkan Lokala. Lokala itu belilah brand-brand lokal negara sono gitu. Jadi kita apes aja sih waktu itu, cuman jadi pelajaran. Itu kegagalan awal dulu saya. Tapi kapok nggak? Hah? Ada next event ke Tapi akhirnya dari situ ada yang mau ngambil buat Oke. jadi reseller. Wholesale. Akhirnya dapat wholesale satu lah di situ. Walaupun Ya, hikmahnya itu ya mungkin ya. hikmahnya itu walaupun hanya bertahan berapa tahun gitu. Tapi sempat ada di Malaysia. Tapi lumayan ya tahunan ya. Ada sempat ada akunnya FYC Malaysia gitu. Oke. Jadi kita ke sana ketemu Kak Ros. Kenapa coba ini? Ini obrolan jam segini mulai absurd nih ya. Oke deh, ada ini nggak apa ya motivasi terakhir lah buat Motivasi teman-teman semua yang menyaksikan Mas Agung dan dengan Flickanya ini. Mungkin gas terus aja ya. Gas terus. Ya. Kalimatnya itu aja sih, gas terus. Jadi pernah di awal-awal itu Flicka dikacangin ya sama vendor ya. Mau bikin berapa Mas? Kalau awal-awal paling kan bikin 2 lusin gitu. Oh saya lagi ada orderan 1000 piece gitu. Jadi nggak bisa dulu gitu. Oh gitu. Tapi beberapa tukang yang aku masukin itu sama semua jawabannya gitu. Terus kalau sekarang itu mereka yang masuk ke Flicka. Oh mereka yang malah ada orderan nggak ya buat kita? Gitu. Oh iya. Oke, kebalik ya sekarang. Jadi kebalik sekarang. Ya. Alhamdulillahnya itu. Jadi Tapi akhirnya dijabanin juga. Enggak. Oh enggak. Dendam ini sih. Ini sih dendam namanya. Enggak, kita udah ada standar-standar tertentu. Standar sih. tertentu. Kalau dulu kan pokoknya jadi aja dulu gitu. Iya. Jadi foto terus kita jual gitu. Iya, Kalau sekarang udah ada standar-standarnya. Gitu. Oke. Kalau saya dulu zaman College Star pernah sama vendor juga ya. Datang pas udah mau ngambil hasil jahitan lah atau ngelihat hasil jahitan, pas ke tempatnya udah nggak ada. Tukang jahitnya nggak ada, rumahnya kosong. Tinggal kakek-kakek sapu-sapu doang. Oh, sama berarti. Oh pernah ngalamin ospek itu dia, dibawa kabur semua. Oke, kita tutup dengan cerita yang lumayan agak menggerakkan ini, tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran. Setiap bikin brand pasti ada ospeknya dulu ya, entah itu dari vendor, entah itu dari konsumen ya. Kita dimaki-maki konsumen, segala macam ada pasti ya. Flicka juga sempat ngalamin itu, dan itulah yang harus kita jadikan pelajaran mental yang kuat dalam membangun sebuah brand. Dan tetap semangat ya untuk membuat karya-karya terbaik untuk Indonesia yang udah mau lepas landas. Ini mau lepas landas gak ya? Tapi 12% ini gimana? Tapi bukannya nggak jadi ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi, tapi beberapa supplier udah ngasih tahu sih. Oh gitu ya? Mas naik gitu. Ada juga yang udah bayar belanja apa? Aja bener 12%. Oke deh. Terima kasih banyak. Siap. Mas Agung, semoga nanti besok pulang besok ya pulangnya. Besok. Sidoarjonya selamat sampai tujuan, sehat-sehat keluarga, dan mudah-mudahan Flicka menjadi brand yang meroket ya. Seperti Rocket Rockers saya. Udah deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Rocket Rockers. Daging semua.